Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala antara nikmat kurnia-Nya yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir di Masjid An-Nur Bromo ini untuk beribadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai substansi setiap khutbah dari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini, dengan harapan termotivasi sehingga keimanan kita semakin meningkat. Hadirin rahimakumullah, kita berhari raya sudah di dalam bulan Syawal ini sudah sekitar 3 minggu. Artinya apa? Sudah lama. Yang selama 1 bulan kita perjuangkan, tujuan puasa itu adalah terampunkannya segala dosa kita dan menyandang predikat takwa. Ini yang diharapkan bisa kita pertahankan selama setahun minim. Karena apa? Nanti setelah setahun datang lagi perintah poso. Nanti semacam dicas begitu. Ya. Tetapi untuk mempertahankan itu juga tidak mudah. Karena orang itu kalau sudah setelah puasa kemudian berhari ya sudah agak kendor. Ini kalau kita tidak istiqomah bisa berubah. Nah, siapa yang bisa istiqomah bertuhan kepada Allah, itu Allah akan memberikan kabar gembira kepada kita. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalul alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Kalau kita bertuhan kepada Allah artinya tidak menuhankan kepada yang lain. Kalau kita menuhankan kepada yang lain selain daripada Allah, itu termasuk perbuatan syirik. Orangnya disebut musyrik. Kalau sudah berbuat musyrik seperti itu, maka Allah tidak akan mengampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi kalau kita mengatakan Tuhan kami Allah, sumastaqamu kemudian istiqomah. Istiqomah dalam beragama ini. Tatanazzalul alaihimul malaikatu, malaikat akan turun dan mengatakan kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Gembirakanlah dengan surga yang Allah janjikan untuk kamu sekalian. Maka mempertahankan keimanan ketakwaan ini penting untuk direalisasikan, karena orang itu kalau sudah iman takwa diserai sembarang beres. Orang kalau tidak beres itu karena imannya masih kurang. Kalau mantap tidak akan
Dia akan selalu seperti itu. Maka untuk mempertahankan itu kita perlu berdoa. Supaya apa? Supaya di akhir hidup kita nanti dalam kondisi husnul khotimah. Karena boleh jadi orang itu asalnya jelek bisa jadi baik akhir hidupnya. Demikian juga sebaliknya, orang yang baik bisa menjadi jelek. Naudzubillah. Nah ini sebagai cermin. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku atas agama. Ini doa. Artinya apa? Kita tetap di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, orang yang jelek bisa menjadi baik. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dosanya besar. Kenapa seperti katakan besar? Karena dia musyrik sebelum masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam luar biasa. Dosa-dosa terhapus, bahkan Rasulullah mengatakan seandainya ada nabi sesudahku maka Umar inilah orangnya. Pembelaannya kepada Islam luar biasa. Dan masuknya Islam juga lumayan bagus ya. Karena dia benci kepada Islam, lalu dia mengendap-endap mendengarkan bacaan Qur'annya adiknya. Ternyata di situ dibacakan Qur'an itu tidak untuk menyulitkan orang, tapi untuk kebaikannya orang. Nah, saat mendengar itulah akhirnya dia menyatakan masuk Islam kepada Rasulullah SAW dan akhirnya menjadi bentengnya Islam. Ini contoh orang yang jelek jadi baik. Bisa juga orang yang baik menjadi jelek. Contohnya di dalam firman Allah disebutkan gini. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakhu minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Lalu dia berlepas diri daripadanya dan diikuti oleh setan. Menjadilah dia orang yang sesat. Ini adalah kisah nyata yang diabadikan oleh Allah dalam Quran di zaman Nabi Musa. Ada seorang ulama yang luar biasa. Ulama ini mengerti kitab. Ulama ini mengerti Ismul Azam. Ulama ini doanya makbul. Sehingga ketika ditugaskan oleh Nabi Musa untuk berdakwah di satu tempat, karena ketenarannya itu, maka orang kafir yang didakwahi tadi langsung mempunyai rencana besar untuk menyuap kepada ulama ini tadi, yang namanya adalah Bal'am. Pertama dia tidak mau, tapi karena bujuk rayu dan sebagainya lama-lama menjadi mau. Apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir di situ? Menginginkan supaya tentaranya yang orang beriman yang di bawah pimpinan Nabi Musa tadi hancur. Minta didoakan karena apa? Doanya ini makbul. Nah, akhirnya setelah disepakati, ternyata di situ doanya tidak dirubah oleh Allah. Artinya kemakbulannya tidak dicabut oleh Allah, dibiarkan. Tetapi ketika dia berdoa, lidahnya terbalik. Yang semula ingin mendoakan kehancuran tentara Musa, justru mendoakan kebaikan tentara Musa. Saat itulah lalu lidahnya menjulur sampai dada. Ini contoh yang digambarkan oleh Allah dalam Quran. Maka disebutkan di dalam itu, walau syi'na larofa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu. Famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Zalika masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina faksusil qasaso la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami berkehendak, kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi Bala'am ini condong kepada dunia. Ya. Wa akhlata ilat walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlata ila ard wattabahu, mereka dia mengikuti hawa nafsunya. Kemudian karena itu maka Allah ngecap kepada orang ulama ini tadi dengan sebutan seperti anjing. Ya, anjing itu digambarkan oleh Allah, walaupun anjing itu kamu halau,
maka anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Atau kamu biarkan, maka anjing itu akan tetap menjulurkan lidahnya. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka ceritakan ayat itu agar mereka berpikir. Nah ini yang paling kita takutkan. Maka kalau kita sudah seperti itu, pandangan kita terhadap orang akan beda. Tidak mudah menghina, tidak mudah macam-macam. Karena boleh jadi orang itu asalnya jelek jadi baik. Orang baik jadi jelek, naudzubillah. Maka banyak-banyak berdoa itu. Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Dan ini yang penting bagi kita untuk selalu istiqomah di dalam mempertahankan keimanan dan ketakwaan yang sudah kita perjuangkan selama 1 bulan penuh. Dan indikator keimanan juga bisa kita lihat. Yang selama ini kita menganggap sudah sukses. Coba kita lihat. Bagaimana Allah memberikan gambaran orang-orang yang beriman itu. Orang-orang takwa itu kayak apa? Disebutkan di dalam Quran surat 3 ayat 130 berapa itu? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa di sini? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Orang bertakwa ini cirinya adalah menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya baik dalam kondisi sempit atau dalam kondisi lapang. Artinya apa? Dermawan. Jadi orang beriman itu mesti dermawan. Ini ciri yang digambarkan oleh Allah atau indikator orang-orang bertakwa seperti itu. Ya. Nomor 2 adalah menahan marah. Jadi manusia itu memiliki kemarahan, tidak bisa hilang. Itu bedanya kita dengan malaikat. Ya, manusia punya marah tapi bisa ditahan. Kalau tidak bisa ditahan, akhirnya jatuh kepada dosa. Dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam itu karena tidak bisa menahan kemarahannya. Pada zamannya Nabi Adam itu, kalau nikah itu dengan saudara kandungnya. Yang laki-laki yang satu dapat yang cantik, yang satunya lagi dapat yang kurang cantik. Yang kurang cantik ini marah. Kenapa saya diberi kurang cantik? Lah kemarin tidak bisa tertahankan, maka saudaranya tadi yang dapat cantik tadi dibunuh. Nah ini artinya apa? Artinya kemarahan yang tidak bisa ditahan. Lah orang beriman itu mampu menahan marah. Ya, kemudian wal afina 'anin nas, dan kemudian suka memaafkan. Nah ini biasanya diejawantakan dalam bentuk hari raya. Walaupun kita tidak salah, kita ngaku salah, atau dikemas dalam bentuk halal bihalal, saling memaafkan dan sebagainya. Itu adalah wujud daripada refleksi iman takwa yang sudah kita perjuangkan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, masih banyak sebenarnya. Yang terakhir adalah bagaimana orang beriman takwa itu ketika melakukan kesalahan. Artinya orang iman takwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi ketika melakukan kesalahan itu memiliki ciri-ciri tertentu. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Dan orang-orang apabila melakukan perbuatan fahisah atau dolim terhadap diri mereka sendiri, fastaghfaru lidzunubihim. Dia ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Dia ingat kepada Allah lalu memohon ampun atas segala dosa-dosanya, dan dia tidak akan mengulangi perbuatan itu sedang tidak mengetahui. Ini yang penting. Jadi cirinya orang beriman itu ketika melakukan kesalahan ingat kepada Allah lalu memohon ampun dan berhenti dari kesalahannya itu. Bukan bangga dengan kesalahan. Ini adalah indikator-indikator orang-orang beriman. Nah, kalau ini sudah bisa kita laksanakan, artinya kita sudah cocok
dengan indikator yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang-orang iman takwa itu seperti itu, dan itu iman takwa ini adalah yang akan dijajakan oleh Allah, akan dimasukkan surga. Bukan golongan, bukan kelompok, tetapi iman takwa dan sebagainya. Saya kira ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa termotivasi sehingga kita bisa mengingatkan kembali diri kita seperti apa sebagai orang beriman dan takwa itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.